126 meter. 126 meter dikurang 3 per 126 ya dikali length of trim ya atau dikali COT gitu ya, sama dengan 126 dibagi 2 63 ya, 63 kurang 3 63 kurang 3 per 126 kali change of trimnya tadi, change of trim 22,5 cm sama dengan 10,7 cm. Ini perubahan change of draft belakang. Ini belakang ya, belakang. Itu. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Kalaupun tidak mengerti, silakan tanya. Ya, saya akan jelaskan sejelas-jelasnya sampai kalian bisa mengerti. Nah, kita dapat perubahan draftnya di belakang 10,7 cm. Sekarang kita cari perubahan draft depan. Perubahan draft depan ya change of draft depan ya sama dengan perubahan trim COT dikurang COD belakang ya, belakang. Jadi COT tadi sama dengan 22,7 dikurang 10,7 sekolah 22,5 dikurang 10,7. 10,7 ini perubahan draft belakang sama dengan 11,8 cm gitu ya, 11,8 cm. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapa draftnya pada waktu setelah selesai muatan itu digeser sejauh 45 meter yang seberat 120. Nah, sekarang kita hitung draft setelah selesai kegiatan. Draft depan, draft semula ya. Draft semula sama dengan 5,5 meter ya. 5 atau kita jadikan sentimeter. 550 cm depan ya. Ya. Kemudian draft semula di belakang 650 cm belakang. Ini adalah draft pada waktu muatan 120 itu belum digeser. Ya. Belum digeser. Sekarang perubahan draft ya atau perubahan trim ya. Perubahan trim. Tadi kita sudah dapatkan depan
depan 11,8 cm. Jadi 11,8 cm. Kemudian belakang 10,7 cm. Gitu kan? Nah, ini ditambah draft depan ditambah, ya. Kenapa ditambah? Karena muatan yang 120 itu digeser ke depan, otomatis haluannya atau depannya itu turun, berarti ditambah. Ya. Mudah-mudahan kalian ngerti. Kemudian yang draft belakang dikurang, ya. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena kapal ini muatan di sini di belakang digeser ke depan, otomatis ini turun. Berarti ditambah. Ini naik, berarti berkurang. Itu kan? Berarti draft baru artinya draft setelah kegiatan pergeseran ini ditambah berarti 561,8, ya. Kemudian ini karena dikurang berarti 39,8 cm. Inilah draft yang dicari. Ini 5 ini cm, ya. Ini berarti sama juga 5,6 meter. Ini kita bulatkan, ini berarti bisa 6,4 meter. Ini, ya. Inilah draft baru yang dicari, yang ditanyakan, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalaupun tidak mengerti silakan tanya. Saya bersedia untuk menjawab sampai kalian tuntas. Udah jelas, ya? Silakan tanya kalau tidak mengerti. Ini baru pergeseran. Yang kita bicarakan ini baru pergeseran. Artinya muatan yang sudah ada di atas kapal kita tinggal geser, ya. Sejauh berapa ke depan atau ke belakang. Kemudian dicari draftnya. Nah, ini kita belum berbicara tentang pemuatan, tentang pembongkaran. Kadang-kadang pemuatan terus muat tanpa ada pembongkaran, atau kapal mengadakan pembongkaran terus tanpa ada pemuatan. Namun kadang-kadang ada dimuat, ada dibongkar, ya. Kapal itu kan tidak selalu membongkar atau tidak selalu memuat, tapi kadang-kadang ada yang dimuat dan ada yang dibongkar. Nah, ini carilah draft barunya. Ini dasar-dasarnya, ya. Dasar perhitungannya kayak begini. Nah, nanti kita masih ada waktu ini. Nah, kita akan mencoba satu contoh soal di minggu ke-14 yang kalian sudah tulis, ya, kemarin, ya. Ada di situ contoh soal, pemuatan, ya. Sebuah kapal, saya bacakan, sebuah kapal berukuran 90 meter panjang, terapung pada draft depan 4,5 meter dan belakang 5,0 meter. F-nya atau
center of flotation-nya terletak pada draft 1,5 meter di belakang, ya, tengah kapal. TPC 10 ton, MCT 120 ton. Hitunglah draft barunya bila ada bobot 450 ton dimuat, ya, dimuat pada posisi 14 meter di depan tengah kapal, ya, di depan tengah kapal. Ini gambarnya. Ini gambar yang soalnya saya bacakan. Ini gambar nomor 3, gambar 3, ya, dicatat. Ini atau yang nomor 1 dulu. Ini minggu ke-14, ya. Minggu ke-14, gambarnya gambar 1. Kemudian gambar kedua ini, ya, gambar kedua minggu ke-14. Kemudian minggu ke-13, minggu 14, gambar nomor 3. Ini di catatan kalian itu ada gambar tapi ada tertulis gambar nomor 3 tapi gambarnya tidak ada. Nah, ini dia. Nah, ini gambar 14. Yang ini yang saya bacakan soalnya tadi, ya, gitu. Ya, ini gambar minggu ke-14, gambar yang kelima, ya. Ini gambar kelima, ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Sekarang satu lagi saya kasih contoh tentang pemuatan, ya, pemuatan. Kalau pemuatan saya sudah jelaskan tadi bahwa kalau pemuatan kita harus memakai body leasing kit, ya, body leasing kit. Nah, gambarnya kalian sudah lihat, ya. Ini sudah hapus. Perhatikan, ya. Ini pertengahan kapal, ya, pertengahan kapal. Kemudian ini after peak-nya, ya. Ini berarti panjang kapal karena 90, berarti di sini 45 meter, gitu, ya. Berarti di sini juga adalah 45 meter. Nah, kemudian COF center of flotation terletak 1,5 meter, ya, 1,5 meter di belakang tengah kapal. Ini tengah kapal. Belakang tengah kapal sana, karena ini buritan. Ini haluan. Jadi F-nya itu terletak, ya, terletak 1, misalnya ini F-nya ini 1,5 meter. Ya, 1,5 meter. Kemudian ada muatan yang dimuat sebanyak 450 ton dimuat pada posisi 14 meter di depan tengah kapal. Ini di depan tengah kapal, ya. Ini tengah kapal, ini depannya, ini belakang tengah kapal. Karena ini depan, ini pertengahan. Jadi muatan yang 450 itu dimuat misalnya di sini dimuat, ini muatan 450 ton, ya. Ini berarti jaraknya ini 14 meter. Itu, ya. Nah, sekarang
kita cari bodily syncate-nya. Bodily syncate karena ini adalah memuat. Kalau membongkar, bodily rise, ya. Kalau membongkar bodily rise, memuat bodily syncate. Berarti bodily syncate sama dengan, ya, W per TPC sama dengan W 450. W ini adalah muatan yang dimuat 450 per TPC 10 ton. Berarti bodily syncate-nya sama dengan 45 cm atau 4,5 meter gitu, ya. Nah, setelah kita mendapatkan bodily syncate, artinya bodily syncate ini saat kita memuat muatan 400, ya, 450 ton, kapal itu turun sebesar 45 cm turunnya. Muatan kan berat kan, 450. Muatan dimuatin 400, ini muatan 450 ton. Kapalnya turun sebanyak 45 cm. Itulah yang maksud bodily syncate. Kemudian setelah kita dapat bodily syncate, kita mencari seperti yang semula tadi, moment trim, ya. Kita cari moment trim. Moment trimnya W kali D, ya. W kali D, W ini yang muatan tadi 450 dikali jarak. Nah, jangan keliru ya. Jarak D ini, D dihitung dari letak muatan, ya, bukan ke pertengahan kapal, tetapi jarak ini dihitung dari tempat kapal muatan ini ditempatkan ke center of flotation, ya. Ngerti sampai sini? Saya ulangi lagi. Jarak atau D diambil dari tempat muatan kapal ini ditempatkan, dipadatkan, kemudian bukan jarak diambil dari pertengahan kapal ke muatan yang 14 meter ini, tapi jarak ini diambil dari muatan sampai ke center of flotation atau F, ya. Jadi letak F ini 1,5 meter di pertengahan. 1,5 meter di pertengahan kapal. Sedangkan muatan tadi ditempatkan 14 meter di pertengahan, di depan. Berarti jarak muatan ini ke F 1,5 tambah 14. Ngerti sampai sini ya? Ya. Oke. Moment trim. Oke, ini sudah ada gambarnya ya. Oke, saya hapus gambarnya. Kita mulai masuk ke perhitungan. Oke. Moment trim.